kita buka LMS-nya, ya. Kalau yang sudah di refresh, ya, ada di pertemuan 3, ada tadi slide kuliah, kemudian ada tugas 2 dan contoh programnya untuk tugas 2. Ya, bisa dulu semua. Topik kita adalah tentang perilaku ragam dari data satu lingkungan dan gabungan beberapa lingkungan. Ya. Kita baca. Ya. Pada tugas 2 ini, ya, kita melatih pengelolaan hal-hal dasar tentang perilaku ragam dan hasil analisis data percobaan pada satu lokasi atau lingkungan dan beberapa lingkungan yang biasa dimiliki oleh pengguna. Ya. Kita akan menggunakan data uji multilokasi padi sawah. Ya. Jadi untuk tugasnya menggunakan data padi. Untuk latihan hari ini kita rencananya akan menggunakan data cabai. Data padi untuk tugasnya dari program pemulihan Pak Hajrial dan teman-teman. Data cabai dari program pemulihan Pak Syukur dan teman-teman. Baik. Jadi jangan keliru, tugasnya menggunakan data padi, latihannya menggunakan data cabai.
Percobaan di tiap lingkungan menggunakan rancangan kelompok pergerakan. Masing-masing peserta akan melakukan analisis seragam atau ANOVA menggunakan data percobaan pada 4 lingkungan. Ya. Pembagian data yang dianalisis masing-masing peserta terdapat di halaman 3. Di halaman 3, semoga ada namanya ya di situ, dan ada lokasi dan ada karakter yang dianalisis. Ya. Baik. Jadi tugasnya tidak rumit, ya. Jadi ada data percobaan multilokasi, kita buat ANOVA per lingkungan dan ANOVA gabungan antar lingkungan. ANOVA gabungan antar lingkungan itu ada 2 model, model A dan model B. Ya. Jadi tadi ada ANOVA per lingkungan, ada ANOVA gabungan. ANOVA gabungan ada 2 model, model A dan model B. Ya. Model A adalah ANOVA gabungan antar tahun dan lokasi. Model B adalah gabungan antar lingkungan. Nah, kita pelajari dulu terminologinya. Ya. Jadi di sini, ya. Data percobaan kita, ya, kita anggap, nah ini, sebentar kita potong dulu, ya. Kerjakan tugas yang pertama, kerjakan perhitungan ANOVA untuk masing-masing lingkungan menggunakan perangkat lunak komputer, oke ya. Boleh SAS, boleh A, ya silakan. Salah satu saja, atau dua-duanya juga boleh. Ya. Boleh salah satu, boleh dua-duanya. Disarankan dicoba dua-duanya, ya kan? Untuk meningkatkan, untuk memperbanyak pengalaman. Yang kedua, jadi pertama ini lakukan analisis ANOVA per lingkungan, yang kedua lakukan analisis ANOVA gabungan antar lingkungan atau combine analisis. Ya. Jadi kita masing-masing punya 4 lingkungan, ya. Nah ini kita pandang sebagai kita perlakukan 2 skenario, ya, model A dan model B. Jadi yang model A kita anggap 4 lingkungan itu percobaan di 2 lokasi dan 2 tahun. Nah, itu kita anggap nih, ya kan? Walaupun datanya tidak sebenarnya mungkin begitu, ya teman-teman kan dapat 4 lingkungan masing-masing ya di pembagian tugasnya. Ya mungkin 4 itu tahunnya sama mungkin ya, tapi ini kita anggap. Ya kita anggap 4 lingkungan itu terdiri atas 2 lokasi dan 2 tahun. Lokasi di tahun pertama, 2 lokasi di tahun pertama berbeda dengan 2 lokasi di tahun kedua. Ya, misalnya contoh, 2 lokasi L1 dan L2 di tahun 2009. Dan 2 lokasi misalnya L3 dan L4 di tahun 2010. Ya. Lokasinya beda nih, L1, L2, L3, L4, dan masing-masing L1 dan L2 di tahun 2009, L3, L4 di tahun 2010. Saya begitu.
di bawah. Ini ada bapak yang mau Membawa rokok. Iya, itu seperti Baik, baik. Ini masih baik, baik. Ya, wireless itu yang bagus ya. Ya, satu lagi itu. Baik ya. Kemudian yang kedua dianggap 4 lingkungan itu jadi lingkungan yang berbeda ya, L1, L2, L3, L4 tanpa mengingat tahun ya. Dilakukan analisis gabungan antar lingkungan. Oke. Ya. Baik. Jadi model kita ya. Model kita ini kan ada percobaan nih. Ada 4 lingkungan ya, ada 4 lingkungan yang masing-masing dapatkan 4 lingkungan ya. Ini L1, L2, L3, L4 ya. Nah ini yang untuk model A ya, dianggap ini ada 4 lokasi ya kan. Ini lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4 ya. Yang 2 ini ya, ini di tahun misalnya tahun 2009 misal ya kan. Yang ini di tahun 2010 ya, jelas ya. Nah, kalau model B yang ini ya, ya ini lingkungan 1 ya kan, terminologinya lingkungan 2, ini lingkungan 3, yang ini lingkungan 4 ya. Mudah kan? Model B, model A ini, yang model B dan model A disebut juga ini model B dan model A adalah ANOVA gabungan. ANOVA gabungan. Model beda model. Selain itu buat ANOVA setiap lingkungan ya, simple. Jadi setiap lingkungan itu ada percobaan. Kita lihat datanya. Misalnya Willy ini dapat nomor 28. Saya dapat lingkungan lokasi 2457. Nah, datanya ini data padi ya. Dan ini karakternya ini, prod itu berarti produksi ton per hektar. UB itu umur berbunga, padi ya. UP ini umur panen. JGI jumlah gabah isi, JGH jumlah gabah hampa, B1000 bobot 1000 butir. Ya. Datanya disimpan dalam file yang sangat bagus, yaitu file Word di sini. Ya. Idealnya Excel, tapi ini Word spesial untuk teman-teman. Nah, ini dia. Saya dapat lokasi 2 ya. Berarti kita cari lokasi 2 itu apa? Lokasi 2 scroll. Nah, saya dapat Bugisan Kabupaten Klaten. Ya. Ya. Ini data real, ini data yang sangat menarik kan, dari percobaan real multilokasi. Jadi bukan data simulasi nih, ya. Terus saya dapat produksi yang jelas, setiap orang dapat produksi. Jadi saya dapat produksi. Nah, ini dia
reproduksi di gugisan. Berarti saya ambil data ini. Ya. Oke. Ya. Ini diambil, di copy ke Excel, di arrange sesuai dengan format untuk analisis data yang sudah kita pelajari. Ya. Baik. Ya, tentu ditambah kolom lokasi atau lingkungan. Di bagian mana LMS ya? LMS-nya di bagian mana? Hah? Kursus. Hati-hati jangan tertukar terminologi lingkungan dengan lokasi. Ya. Jadi lingkungan ini adalah istilahnya gabungan antara lokasi dan tahun. Ya, begitu. Nah, dalam percobaan ini kita lihat tadi RKLT 3 ulangan. Berarti ini kita, ya kan? Saya dapat di sini di Klaten, ya. Datanya seperti ini, ada 3 ulangan. Ya, misalnya ini ulangan 1 atau dan juga sama dengan nomor 1, ulangan 2, ulangan 3. Di dalamnya ada 10 varietas yang ditempatkan secara sesuai tadi. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kira-kira begitu. Ya, 10 varietas tempatkan secara acak di setiap blok. Ukuran blok menurut teori bagusnya bukan persegi panjang begini, tapi mendekati bujur sangkar. Karena pengelolaan kemungkinannya kan kalau ini kan cenderung lebih sulit kan, kemungkinan sebelah sini lebih subur dan sini kurang, tapi kalau mendekati bujur sangkar itu lebih. Saya baca di mana lupa, tapi ada informasi demikian. Idealnya ya, tapi bukan berarti tidak boleh, ya kan? Nah, yang penting kita usahakan mungkin di setiap blok. Ada pertanyaan tentang data? Silakan. Berarti di nomor 1 dan 13 ini, maksudnya di nomor 1 ini ada 10 anggota yang tergabung. Di nomor 1 ada 6 anggota yang tergabung yang 4. Terus ada 2 karakter, jadi 4. Jadi di nomor 2 kita buat anggota model A dan model B. Betul. Tapi coba kita lihat lagi. Jadi kita membuat untuk satu karakter yang saya produksi. Ya. Ada ANOVA perlingkungan kan? ANOVA perlingkungan. Ya. ANOVA perlingkungan karena kita punya 4 lingkungan berarti kita punya 4 ANOVA. Ya. Ditambah ANOVA model A dan ANOVA model B 5, 6. Jadi ada 6 ANOVA untuk satu karakter. Kalau 2 karakter berarti 6 dikali 2 12. 12 ya. Ya, cukup banyak ya. Tidak perlu khawatir. Di tengah malam itu ANOVA itu kelihatan beda. Iya. Ada lagi mungkin bagus pertanyaannya. Pak, anak-anaknya saja kan Pak. Dalam Iya, terus sampai uji lanjut kan Pak. ya, kalau tugasnya tidak sampai uji lanjut. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, nanti ada perhitungan-perhitungan. Ya. Baik. Nah sekarang untuk tugasnya kita baca lagi sedikit lagi adalah nah ini modelnya.
Ya. Ini CST TMR. Oh ini oh SAS. Ya. Jadi, nah tentang modelnya seperti ini, gitu. Ya. Nah mungkin kita lihat dulu model yang sering kita jumpai dalam uji lokal itu model B. Ya, yang lingkungan tidak dipilah menjadi lokasi dangkal. Jadi nah, jadi apa saja sumber keragamannya? Kan kalau ANOVA lingkungan kan, ya, ANOVA yang di satu Romawi, kalau ini dua Romawi, kalau satu Romawi sudah tahu lah ya, sumber keragaman, ya kan? Ada kelompok atau apa istilahnya itu ulangan ya, boleh lah, ya, ulangan. Kemudian ada genotipe, ya, dan galan, ya, dan ada total variasi. ANOVA lingkungan, oke, seperti yang kita diskusikan tadi pagi. Kalau ANOVA gabungan, kita lihat yang model B dulu. Dan kita lihat ini ya, 4 lingkungan ya. Lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3, lingkungan 4. Ini ada lingkungan, ulangan dalam lingkungan, genotipe, interaksi genotipe dalam lingkungan, dan galan. Ini ANOVA gabungan model B. Ya. Pak, ini yang rancangannya sama Andeset. Eh, Gabungin, bukan? Baik. Ya. Nanti kita bahas sedikit tentang ya, tentang nested design. Baik. Nah sekarang hubungan antara dua faktor tadi juga menyambung pertanyaan sebelumnya adalah hubungan antara dua faktor A dan B. Ada dua faktor nih, faktor A dan faktor B. Hubungan antara dua faktor itu bisa bersilang, artinya dipelajari interaksinya, bisa juga tersalang, ya kan? A dalam B, atau notasi yang lebih formal itu A garis miring B, notasi yang lebih formal. Jadi A tersalang dalam B, ya, yang kiri dan kanan sama nih, ya. Tapi yang lebih formal yang sebelah kanan ini. Kalau teman-teman nulis di jurnal pakai yang sebelah kanan, ya kan? A tersalang dalam B. Nah sekarang contohnya, contoh yang bersilang bagaimana? Dalam model ini ada dua-duanya, ya. Ada interaksi genotipe dan lingkungan. Ini model yang bersilang ini, ya. Ada juga yang tersarang, ulangan dalam lingkungan, ya. Pak, ulangan dalam lingkungan sekarang itu bisa kita katakan galan juga, Pak? Galat untuk ulangan, Iya. galat untuk lingkungan ya, seringkali kita gunakan. Itu sama. Ya kadang bisa dianggap demikian, dianggap sebagai galat untuk lingkungan. Ya kadang demikian. Ya. Baik. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa kita bisa mempelajari, ya kan? Atau mengapa di sini kita bisa mempelajari interaksi genotipe lingkungan, ya kan? Ya, atau mengapa hubungan antara genotipe dengan lingkungan di sini bersilang
Yang bisa kita pelajari interaksinya maksudnya. Dan mengapa ulangan di sini tersarang dalam lingkungan? Mengapa bukan ulangan interaksi? Kenapa dalam? Untuk mengetahuinya, ya kan? Jadi apakah kita bisa mempelajari interaksi atau tidak? Kita lihat hubungan antara dua faktor, ya kan? Ya. Tiba-tiba hadir. Nah, jadi yang di sini, ya. Genotipe dan lingkungan bisa kita pelajari interaksinya. Karena di sini kita melihatnya begini, ya kan? Kita lihat cara memeriksanya begini, ya kan? Kalau kita tidak tahu ya, bagaimana hubungan antara genotipe dengan, ya kan? Genotipe dengan lingkungan, ya? Apakah bersila atau tersarang, kita tidak tahu, ya? Kita periksa begini, ya. Pertanyaannya, apakah genotipe 1 di lingkungan 1, ya kan? Apakah sama dengan genotipe 1 di lingkungan 2? Sama dia sama tumbuhannya atau sama tata letaknya? Sama materinya, Oh, bahannya. Sama. maksudnya kualitasnya sama, saya bilang kayak kalau nomor 30 itu terus 20. Ya, pertanyaannya apakah sama atau tidak? Kalau di sini ini, ya kan? Kalau sini Ciherang saja, ya kan? Sini Ciherang. Materinya sama tidak di sini? Antara Ciherang di sini dengan Ciherang di sini? Sama-sama Ciherang ya. Kalau ada Ciherang di sini sama tidak? Sama. Dan Ciherang di sini sama? Sama. Ya. Kemudian cek lagi ada IR 4. IR 4 di sini sama dengan di sini sama. IR 4 di sini sama. Ya, kalau semuanya begitu, ya artinya genotipe dan lingkungan itu tersusun secara faktorial, ya, maka kita bisa mempelajari interaksi antara genotipe dan lingkungan. Ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa ulangan itu tersarang dalam lingkungan? Ya kita tulis saja, kita tidak tahu nih hubungan antara ulangan dan lingkungan. Tidak tahu nih. Ya, berarti kita fokus saja tadi ada ulangan dan ada lingkungan. Kita cek seperti itu. Ya kan? Ulangan 1 di lingkungan 1 apakah sama dengan ulangan 1 di lingkungan 2? Tidak atau sama? Iya. Kan sama-sama 1 ulangannya. Apakah ulangan 2 di lingkungan 1 sama dengan ulangan 2 di lingkungan 2? Ulangan 3 di lingkungan 1, ulangan 3 di lingkungan 2? Jawabannya beda, ya kan? Ya tidak ada hubungannya, ya. Ulangan nomor 1, 2, 3 ini kan ini hanya nomor saja, ya. Ya. Kalau tidak ada hubungannya tadi, ya kan? Atau yang ulangan 1 di lingkungan 1 itu, ya kan, tidak ada hubungannya dengan ulangan 1 di lingkungan 2, ya. Nah, maka kita tidak bisa pelajari interaksi. Maka di sini ulangan tersarang dalam.
Ya, jadi kembali ke pertanyaan tentang nested design. Ya, jadi yang disebut dengan nested yang percobaan seperti ini sering disebut nested design. Ya, dimana itu separuh benar. Separuh benar, karena di dalam rancangan seperti ini ada yang tersalah, itu nested, ya. Tapi ada juga yang tidak nested. Ada yang faktorial, ya. Jadi lebih tepat disebutnya sebenarnya bukan nested design, sebenarnya. Tapi istilah nested design itu sudah viral, sudah banyak tulisan tentang itu dan ya kalau bisa ya digunakan yang lebih tepat istilah. Kita sebut ada 4 percobaan, ya. Kemudian dilakukan analisis gabungan antar percobaan. Nah itu sebenarnya, ya kan? Misalnya kalau ini ya percobaannya ini suhu, ya kan? Ini suhu kamar, ini suhu AC, ya. Di dalam ini ada 3 ulangan dan ada diacak sejumlah paritas di situ misalnya, ya kan? Atau sejumlah lot benih, ya. Misalnya seperti itu. Ya kita sebut, kita bilang di rancangan percobaan terdapat 2 percobaan. Percobaan 1 di suhu normal, percobaan 2 di suhu AC. Kemudian dilakukan di setiap suhu, di setiap ini ya, di setiap ruangan atau di setiap faktor suhu. Di situ terdapat percobaan untuk setiap faktor suhu menggunakan rancangan kelompok lengkap terasa, ya kan? Dengan 3 ulangan. Gitu. Kemudian dilakukan analisis gabungan antar percobaan untuk mempelajari interaksi antara biotipe dengan suhu misalnya begitu. Ya, persis seperti itu, ya. Ya, itu lebih tepat, ya, ya. Ya, namun ya kadang-kadang kalau kita menulis jurnal, reviewer juga mungkin tidak paham dengan penjelasannya. Atau langsung sebut saja nested design atau begitu, seperti itu ya. Ya kalau gitu ya nggak apa-apa juga diikuti itu disebut nested design ya. Tapi ya sebaiknya kita paham sebenarnya istilah itu tidak sepenuhnya benar, ya. Ya karena klasifikasinya itu tidak semuanya nested, ya kan? Kalau nested design ini, ya kan? Ya itu nested, ya kan? Tapi ini tidak. Ini kan tidak nested, genotipe tidak tersarang dalam lingkungan. Ya, jadi pakai terminologi yang lebih keren, ya. Dilakukan 2 percobaan atau sini 4 percobaan, ya, dan dilakukan analisis gabungan atau combine analisis antar percobaan. Nah, itu dia. Sekarang saya tanya, apa gunanya membuat combine analisis? Kenapa tidak cukup? Kan? Kita bisa tahu kan di sini paritas yang bagus di lingkungan 1 kan bisa dapat dari ANOVA dan uji lanjutnya. Ya. Paritas yang bagus di lingkungan 2 bisa dapat dari ANOVA dan uji lanjutnya. Lingkungan 3 juga demikian kan? Ya, paritas yang paling bagus di Klaten kita dapat tadi kalau coba, ya. Terus untuk apa kita membuat ANOVA ini? Interaksi. Ya, betul. Interaksi dan juga stabilitas. Ya, stabilitas uji lanjutan lanjutan dari interaksi. Interaksi ini sangat berharga ini, ya. Informasi ini dan ini tidak bisa diperoleh dari analisis perlingkungan. Ya tidak ada interaksi, ya. Baik. Interaksi itu kita ingin tahu, ya, apakah genotipe 1, ya,
selalu juara di dua lingkungan. Dengan pengaruh yang sama, genotipe 1 selalu mengungguli genotipe 2 sebesar 1 ton per hektar. Baik di lingkungan 1 maupun lingkungan 2. Ini artinya tidak ada interaksi. Ya, jadi no G by E, G by E. Ya, ini lingkungan ini gitu. Ya, ini yield misalnya. Genotipe 1 selalu mengungguli genotipe 2 baik di lingkungan 1 maupun lingkungan 2 dengan keunggulannya tetap sebesar 1 ton per hektar. Jadi pengaruh genotipe itu tidak berubah. Pengaruh genotipe itu tidak berubah dengan berubahnya lingkungan. Ya, maksudnya tidak berubah gimana? Ya tadi genotipe 1 selalu mengungguli genotipe 2 dengan keunggulan yang sama 1 ton per hektar. Nah itu. Ini artinya tidak ada interaksi antara genotipe dan lingkungan. Ya, ini untuk memudahkan ilustrasi kita hanya melihat 2 lingkungan dan 2 genotipe. Ya. Oke. Kalau ada interaksi, ya, gambarnya bisa begini. Ya. Ini E1, E2, ya. Ya. Nah, ini G1, G2. Kalau teman-teman menguji 2 genotipe ini di 2 lokasi nih, ada petani yang punya lahan di lokasi 1 dan lokasi 2. Kemudian setelah percobaan selesai, petaninya tanya, Dek atau Mas, yang bagus yang mana? G1 atau G2? Kalau gambarnya seperti ini, yang mana yang sebaiknya saya tanam? Apakah G1 atau G2? G1 betul, ya. G1 karena dia selalu juara dari G2. Walaupun, ya, apalagi ini juga begitu kan? Ini tanam G1, yang ini juga tanam G1. Walaupun keunggulannya dia berbeda. Ya, di lingkungan 1 mungkin keunggulan ini sebesar katakanlah 2 ton per hektar. Di lingkungan 2 ini mungkin tinggal 0,5. Ya. Jadi respon genotipe berubah dengan berubahnya lingkungan. Ya. Respon pengaruh genotipe berubah dengan berubahnya lingkungan. Ya. Di lingkungan 1, genotipe 1 mengungguli G2 dengan 2 ton per hektar selisihnya. Di lingkungan 2 keunggulannya tinggal setengah ton per hektar. Yang menarik lagi, kita lihat bahwa genotipe 2 ini lebih responsif terhadap perubahan lingkungan. Ya, lingkungannya berubah dari E1 ke E2, hasilnya meningkat lebih tajam dibandingkan G1 yang relatif datar, ya. Yang relatif lebih datar. Ya, jadi G2 itu lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan dibandingkan G1. Berarti kalau kita menganalisa tadi multilokasi ini, kita tidak berharap ada interaksi kan yang baik antara kita dengan lingkungan. Ya, ya. Benar ya, Pak? Ya, betul. Ya, jadi harapan kita, kalau teman-teman bekerja di program pemulihan tanaman, melakukan uji multilokasi, harapannya kita berharap tidak ada interaksi genotipe lingkungan. Tapi pengaruh genotipe nyata, jadi ada suatu genotipe yang juara di mana-mana. Ya. Ya, untuk karakter hasil misalnya. Tapi harapan tersebut seringkali berupa angan-angan. Untuk hasil, GBI itu sering kali nyata. Sering kali nyata. Nah, yang ketiga, jadi kita buat tulis ini sum GBI.
Ya, ada pengaruh GYI. Ya. Yang ketiga ini, ya kan? Ini G1, ini G2, ini G1, ini G2. Nah, petaninya tanya, D, yang mana sebaiknya yang saya tanam? G1 atau G2? Tergantung lokasi. Ya, jawabannya bisa tergantung kan, kemudian jawabannya tergantung. Nah, kalau jawabannya tergantung, nah itu dia. Ya, jadi kalau Bapak menanam di E1, Bapak menanam di E2, ya, yang jualan. Tapi kalau Bapak di E2, Bapak menanam di E1. Nah, kalau jawabannya tergantung, nah itu berarti itu indikasi adanya interaksi, ya. Mungkin ini high GYI, ya. Atau large, ya kan? Ya. Ya. Pak, kalau misalnya kan untuk hasil itu kan apa namanya pengaruh itu sangat besar. Betul. Jadi misalnya kalau dia sudah uji multilokasi di beberapa daerah, kemudian ternyata lulus lah gitu ya, lulus ya kan. Nah, jadi kalau misalnya nanti beda di daerah yang lain multilokasinya, apakah boleh kita lakukan pengujian lagi di lokasi yang bukan tempat dia uji multilokasinya gitu? Setelah itu maksudnya? Iya, setelah Boleh. Ya. Kita di penelitian lah seperti itu. Iya, bisa. Jadi apakah kita bisa, ya? Makanya, ya. Nah, jadi ini menarik ya. Jadi ini, ya, ini ANOVA bilangnya, kalau ini kan GYI-nya, ya, ini GYI tidak nyata. ANOVA-nya bilang gitu, kalau gambarnya seperti ini, ya. Kalau ini GYI-nya mungkin bintang 1, ini GYI-nya bintang 1 juga mungkin. Atau kayak gini, bisa juga bintang 2, ini bintang 2, ya. Jadi ANOVA itu tidak memberitahu. Jadi GYI itu nyata, ya kan, tidak memberitahu apakah interaksinya non crossover type. Istilah ini non crossover type. Non crossover type. Tidak bersilang, ya. Instalasinya tidak bersilang. Kalau yang ini crossover type. Interaksinya yang bersilang. ANOVA tidak bilang ke kita interaksi ini, padahal kita memerlukan informasi ini karena rekomendasi kan bisa berbeda. Kalau yang ini Bapak tanam D1, ya kan? Ya boleh kan, di dua lingkungan kan hasilnya bagus. Tapi kalau yang ini tadi tergantung Bapak mau nanam di mana, ya kan? Nah, tapi ANOVA tidak memberitahu kita tipe interaksi. Ya dia bilang nyata aja ANOVA. Ya. Nah, jadi disarankan kalau ANOVA ini nyata, ya, saran dari guru kita Pak Dan Samsudin, ya, beliau menyarankan kalau interaksi nyata digambar. Buat gambar sederhana seperti ini, ya, supaya kita bisa tahu pola interaksi. Menarik ya? Ya, GYI ini super sangat menarik. Dan sebenarnya, ya, ini salah satu solusi. Kalau saya melihat ya, solusi instan mengenai, ya cukup instan, tidak sangat instan, tapi cukup instan untuk menaikkan produksi pangan di Indonesia. Ya, Indonesia punya 200 varietas, ya lebih batas padi. Yang mungkin yang dulu mungkin sudah tidak lagi tahan hama dan penyakit yang sekarang. Tapi katakanlah dari 200 yang ada, mungkin masih ada 30 sampai 50 yang cukup promising. Ya kan? Ya, kegiatan pemulihan tanaman itu sangat penting, tapi memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Bagaimana kalau varietas yang sudah ada dioptimalkan? Ya, diuji di setiap kabupaten. Ya,
dicari pengaruh GBI-nya itu, ya kan? Jadi di kabupaten A, oh yang potensial paritas, ya kan? Dari kabupaten lain paritas. Sediakan benihnya, itu, ya kan? Mudah sebenarnya, ya, tidak terlalu sulit. Hanya seringkali atau ya suka terjadi secara teknologi sebenarnya kita mampu, ya kan? Tapi ada faktor lain-lain, ya kan? Bukan segala percobaan, ya kan? Faktor lain-lain seperti misalnya, apakah kita bisa produksi kedelai? Oh bisa, ya kan? Pak Munif, ya, alhamdulillah beliau sudah membuktikan bisa produksi kedelai di lahan underutilized lagi lahannya, lahan budidaya jenuh air, artinya dia tidak bersaing lahan itu tidak bersaing dengan penanaman padi, ya. Jadi tapi mampu kedelai itu tumbuh bisa. Tapi kalau diproduksi di sana tidak ada yang beli kedelai, ya, sana, ya kan? Artinya permasalahan itu, ya kan? Jadi maksudnya bukan ditanam di sana tidak beli, tapi begitu kedelai itu diproduksi massal, nah, ya kan? Nah, pada saat itu mungkin harganya jatuh. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi secara teknologi kita mampu, tapi ada faktor-faktor lain. Jadi di teman-teman S1 ya, dalam kurikulum perubahan kurikulum belum lama ini, ya, itu ada salah satu mata kuliah baru yang relatif baru lah, ya, beberapa tahun terakhir ini masuk politik pertanian, ya kan? Nah itu, ya, jadi kadang permasalahan atau mungkin seringkali permasalahan dalam bidang pertanian, ya kan, bisa jadi bukan masalah teknologi, ya ranah kita teknologi, ya kan? Nah, tapi kita harus mengerti juga, ya kan, politik itu, ya. Nah, seperti itu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Istighfar bisa dicoba. Nah sekarang ANOVA model A kita lihat, ya. Nah jadi teman-teman kita bisa membuat model, walaupun kita tidak tahu rancangannya, tapi kita bisa membuat model ini linear. Saya beritahu caranya. Pertama dari awal tulis dulu faktor yang paling besar. Ya, kalau dalam model B ini kan lingkungan nih. Paling besar maksudnya bagaimana paling besar? Ya kalau digambar dia besar. Ya kan? Ini kan besar, ya kan? Lingkungan 1 kan kotak besar nih. Lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3, lingkungan 4 ya. Ya. Ya mungkin tidak selalu dalam penggambaran besar, tapi itu faktor yang paling besar, ya. Nah, itu lingkungan, tulis duluan. Ya. Kemudian yang paling besar berikutnya adalah ulangan, betul? Ini besar ya? Ya. Tulis ulangan. Nah, terus ulangan dengan lingkungan hubungannya apa? Oh, tadi tersaran, jadi ulangan tersaran dalam lingkungan. Kemudian faktor yang lebih kecil lagi apa? Genotipe kan? Ini lihat nih, kotaknya kecil. Ya, genotipe. Terus genotipe dengan lingkungan bagaimana? Bersilang, interaksi genotipe lingkungan. Jadi walaupun kita tidak tahu rancangannya, ya, nama rancangan maksudnya,
kita tidak tahu nama rancangan ini nama rancangan apa gitu. Itu tidak apa-apa. Yang penting kita bisa menyusun model dengan benar. Nah, sekarang kita tes lagi. Dites istilahnya untuk yang ini, yang lebih rumit. Nah, tulis untuk ANOVA model A. Gimana formulanya? Tulis yang paling besar dulu. Ya, yang paling besar apa? Tahun, ya kan? Tahun ini nih, lihat nih. Ada tulisannya ya. Tahun, ya. Tahun ini isinya dua lebih besar nih. Ya, jadi tulis tahun. Setelah tahun apa? Lokasi, ya kan? Di lokasi. Ya. Hubungan lokasi dalam tahun apa? Kalau hubungan lokasi dengan tahun apa? Interaksi atau tersaran? Tersaran. Kenapa tersaran? Karena ditulis tersaran, ya kan? Tapi kenapa tersaran? Nah, kita lihat lagi. Kalau kita tidak tahu, ditulis pelan-pelan. Tulis pelan-pelan. Lokasi dan tahun. Ini apa hubungannya? Tidak tahu. Ya. Nah, kita pelajari. Ya. Lokasi dan tahun. Udah fokus dua itu aja. Ya, jangan pikirkan yang lain. Ya. Lokasi 1 di tahun 2009 sama tidak dengan lokasi 1 di tahun 2010. Ya. Dalam kasus ini beda. Dalam kasus ini beda. Ya kan? Dianggap beda maksudnya. Karena soalnya bilangnya gitu. Ya kan? Soalnya kan bilangnya gini. Soalnya bilangnya, nah ini lokasi 1 dan 2 di 2009, lokasi 3 dan 4 di 2010, ya. Jadi beda lokasinya. Jadi dalam hal ini lokasi 1 di 2009 beda dengan lokasi 1 di 2010. Lokasi 2 2009 beda dengan lokasi 2 2010. Oleh karena itu lokasi tersaran dalam satu. Bisa tidak lokasi, ya? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau lokasi 1 dan 2 di 2009 sama dengan lokasi 1 dan 2 2010, ya? Misalnya di Bogor, Magelang 2009, tempat yang sama Bogor, Magelang 2010. Artinya lahannya juga sama di sini juga, ya, lokasinya. Maka jadi seperti apa ini? Ya, jadi seperti apa ini? Alat baik. Ya. Ya. Silakan, sumber keragamannya bagaimana? Ya. Beritahu saya. Kalau lokasi ini sama ya, lokasi di tahun 2009, dua lokasi ini sama dengan dua lokasi di 2010. Bagaimana? Beritahu saya sumber keragamannya apa saja. Yang pertama, tahun, ya, yang paling besar. Tahun. Terus? Kemudian? Ya, yang kedua apa? Yang kedua? Lokasi. Terus? Lokasinya apa ini? Apa nested atau cross atau gimana? Atau lokasi aja? Lokasi aja, siapa yang bilang? Oke. Setelah lokasi aja, terus apa? Lokasi X tahun. Terus? Berikutnya? Ulangan X lagi atau tersaran? Tersaran dalam? Ya, lokasi dan tahun. Terus?
Genotipe. Terus genotipe X tahun. Terus ya, saya rubah penulisannya. Kalau interaksi biasanya saya lihat dari yang paling dekat dulu. Jadi genotipe lokasi dulu, kemudian lokasi tahun, genotipe tahun. Terus berikutnya bagus, genotipe lokasi tahun. Terus ya. Sangat menarik, teman-teman bisa membuat model ini ya tanpa, ya kan, tanpa tahu nama rancangannya apa itu tidak penting ya. Kita tahu pokoknya percobaannya rancangan RKLT di setiap lokasi. Secara keseluruhan ini tidak perlu disebut rancangan apa ya. Ini adalah, kita sebutnya gimana, ada 4 percobaan ya kan, di tahun 2009 di 2 lokasi, tahun 2010 lokasi yang sama ya kan. Kan banyak ada pakai lokasinya sama aja, makanya sebanyak Ya, karena lokasi dan tahunnya bisa dipelajari secara faktorial, ya kan? Karena lokasi 1 dan 2, kalau ini Bogor, ini Magelang, yang di sini Bogor juga, ini Magelang juga. Nah, 2 lokasi di tahun 2009 sama dengan 2 lokasi di 2010, maka kita bisa pelajari. Menarik kan? Kalau di sini kan kita tidak bisa pelajari di sini interaksi 3-3-nya kan, baik kan? Tapi kalau ini bisa kita pisah. Ya. Nah, tolong dicek apakah benar atau tidak ya, nanti di perhitungannya. Lokasi dan lokasi dalam tahun. Ya, kan ada DB-nya nih, DB dan DK ya. DB-nya berapa? Nah ini kalau dijumlah, ini sama dengan DB-nya lokasi dalam tahun. DB-nya itu. Ya. Nah, dalam hal ini, nah jadi si lokasi dalam tahun ini, kalau kita urai sebenarnya bentuknya gini, lokasi dan interaksi lokasi dan tahun, ya kan? Tapi kita tidak bisa mengurai ini kalau tadi kasusnya 2 lokasi di sini beda dengan 2 lokasi. Ini sangat menarik ini, hubungan antara cross dengan nested, ya. Jadi lokasi dan lokasi dalam tahun ini kalau dijumlah DB-nya dan juga JK-nya, jumlah kuadratnya, nah itu harusnya sama dengan lokasi dalam tahun. Hanya dalam hal ini lokasi dalam tahun ini tidak bisa dipilah, seperti ini, ya kan? Karena tidak disusun secara faktorial. Itu tadi 2 lokasinya. Oke? Kalau ada tambahan musim, Ya, kalau ada tambahan musim, misalnya di dalam tahun ini ada musim hujan dan musim kemarau. Ya, bisa. Ya, bisa. Nanti ditambahkan, diformulasikan musim hujan dan musim kemarau. Ayo Pak, itu. Ya, apa hubungan antara musim dengan tahun? Ya, salah atau bersilang? Musim dan tahun. Musim dan tahun. Apa hubungannya? Apakah musim kemarau sama dengan setiap tahun? Ya, kalau ini saya kira ini bisa bersilang. bersilang. Ya. Karena di tahun ini ada musim hujan, musim kemarau, tahun depan ada musim hujan, musim kemarau. Kita bisa rata-ratakan musim hujan, kita bisa rata-ratakan musim kemarau. Menarik ya? Boleh dicoba. Genotipe kalau di lokasi dari tahun
Ya, bisa 4 faktor. Interaksi antara 4 faktor. Resiko, lokasi, musim tahun. Ya. Ini menarik ini. Saya impress pertama kali waktu itu saya ikut kuliah ini, yang dimana Mike Kessler itu memberitahu bagaimana kita cara membuat model. Pak, ulangi Ya. lagi Pak, nanti udah tambah pusing Pak, biar lebih enak Pak. Yang mana ini? Ini biar lebih. Oh iya, bisa. Jadi untuk membuat model, lihat yang paling besar dulu, tulis duluan. Ya. Jadi yang pertama yang paling besar di sini tahun, ya. Tahun, tulis duluan tahun. Kemudian setelah tahun apa yang paling lebih besar berikutnya? Lokasi. Ya, ada lokasi kan? Tulis lokasi. Kemudian kita pelajari lokasi dengan tahun hubungannya apa. Kalau hubungannya bisa bersila, yang tadi 2 lokasi di tahun ini sama dengan 2 lokasi di tahun ini, ya, maka kita bisa pelajari interaksinya. Tapi lokasinya tulis dulu, ya. Jadi kalau menulis interaksi, ya, interaksi pada umumnya nih. Kalau kita menulis interaksi, pastikan pada umumnya ya. Pada umumnya lokasi dan tahun ini keluar sebagai faktor utama. Ya. Jadi tidak bisa tiba-tiba tahun kemudian ada interaksi lokasi dengan tahun gitu. Lokasinya muncul dulu ya. Lokasi, ya kan? Gitu. Tahun lokasi baru interaksinya. Beda dengan estate, ya. Kalau estate lokasinya tidak muncul sendirian ya, langsung lokasi dalam tahun. Ya. Pak, itu tapi beda dengan yang ulangan itu ya Pak. Itu kan ulangan bawahnya kan ulangan lokasi dengan tahun, tapi di atasnya kan tidak ada ulangan Pak. Atau ulangannya harus keluar dulu ya? Iya. Ulangan tersaran, iya. Karena setelah kita ini, kalau misalnya tersaran nggak harus keluar. ya, kalau tersaran tidak keluar sebagai ulangan sendiri. Kecuali ulangan nggak. Coba lihat ya di literatur ya, di bukunya Pak Macik mungkin antara split plot, ya, split plot RAL dengan split plot RKLT, ya. Ya. Nah, ini lihat modelnya. Ya. Kalau split plot RAL, ya kan, faktor A, kemudian ulangan dalam A, kemudian faktor B, interaksi ya B dengan A atau A dengan B, dan jalan. Ini split plot RAL. Kalau split plot RKLT, modelnya A, ulangan dulu ya betul, ya. Ulangannya muncul, kemudian A, kemudian galang A ini ulangan dengan A, interaksi. Jadi sama-sama disebutnya galang A nih. Galang A, ini galang A ini sama. Galang A sama-sama. Tapi yang di sini split plot RAL ini sebenarnya ulangan tersarat dalam A. Kalau yang di sini ulangan interaksi dengan A. Gitu. Kemudian ada B, ada interaksi B dengan A dan galang. Ya. Jadi model uji multilokasi ini sebenarnya mirip dengan model split plot RAL ini. Oke. Kenapa split plot RKLT ulangannya bisa muncul sendiri? Ya kan? Karena lahannya itu dibagi dulu. Kelompok ini ulangan 1, ini ulangan 2, ini ulangan 3. Di dalam ulangan dibagi petak utama, ya kan? Di dalam petak utama ada anak-anak petak, ya. Karena itu ulangannya bisa muncul sendiri dia di sini. Kalau split plot RAL, dia digabung, ya kan? Seperti ini didempetkan dan tidak dibagi-bagi ulangannya, gitu. Jadi bisa petak utama pertama ulangannya di sini sebelahnya, petak utama juga sama dengan dia ada di sebelahnya.
Bisa kan? Ya, bisa cukup dipahami kan ini? Ya kan? Kenapa di sini ulangan di sini bisa muncul sendiri? Ya kan? Ya, ulangan di sini, sedangkan di sini ulangan tersarang. Berarti kan jangan lupa dengan faktornya ya, faktor yang mau di apa namanya, yang mau dinampakkan, Yang mau dipelajari betul, betul. Ya, makanya dilihat secara cermat. Nah, oke, ini kan tahu lokasi tahu sudah selesai. Berikutnya apa yang faktor berikutnya? Faktor berikutnya yang besar kan ulangan, ya kan? Maka harus kita tulis ulangan. Tapi kita tahu ulangan itu dia ulangan satu di sini tidak ada hubungannya dengan ulangan satu di sini, ya kan? Jadi dia tersarak dalam lokasi dan tahu. Ya. Ulangan di setiap lokasi dan tahu itu ya beda-beda, nggak beda ini. Ya. Kemudian ada genotipe, ya. Genotipe di tiap lokasi sama tidak? Sama, bisa keluar interaksi genotipe lokasi. Genotipe di tiap tahun sama? Sama, bisa keluar, ya kan? Genotipe di tiap lokasi dan tahun juga bisa keluar ini. Jadi teman-teman kalau bisa mempelajari, kalau tadi musim seperti Pak Undang sampaikan, kalau musim masuk dalam model, kita bisa pelajari sampai 4 faktor interaksi. Ya, tentunya tidak mudah itu mungkin. Di tengah malam dilihat, ya kan, ada apa di situ, ya kan? Belum ketemu tertidur, besok subuhnya dilihat lagi, tidak ada apa-apa juga di situ. Pak, saat kita masih belajar nih Pak, kita memastikan bahwa sumber keragaman yang kita buat sudah benar atau belum itu gimana? Ya, Ngeceknya itu gimana? Nah kalau di program kan jalan-jalan aja ya Pak? betul. Nah, Ya, ulangan ini kan itu. ya, ya. Ya. Saya usul Jadi bisa jadi memang, misalnya kita kelupaan yang interaksi 3 ini, ya, itu modelnya akan berjalan, Iya. ya, dan menghasilkan hasil juga, kita senang dan seterusnya, ingin atau sedih. Nah, jadi ya, saya kira tidak ada cara untuk mengetahui model yang pas selain ya kita berusaha mencari itu misalnya dengan berdiskusi literatur dan berdiskusi dengan teman. Tolong dicek ke model saya, ya kan? Oh model kamu salah, oh nggak apa-apa. Tanya ke teman yang lain, salah juga. Bagus pertanyaannya. Ya, kita di encourage untuk atau didorong untuk berdiskusi dengan teman, ya kan, mencari literatur, ya kan. Nah, itu dalam menyusun model, ya kan. Tapi ini sesuatu yang, ya, teman-teman bisa menyusun model, ya kan, seperti sekompleks apapun percobaan. Pilah dengan pelan-pelan. Salah satu indikasi ya, walaupun itu karena itu relatif jadi bukan jaminan, ya kan? Kalau kita lupa memasukkan ini, koefisien keragaman itu bisa besar. Jadi tapi setelah dia masuk, koefisien keragaman lebih kecil. Tapi kan kita tidak tahu berapa besar dan berapa kecil. Ya. Tapi ya kalau modelnya pas, ya, nah, gitu. Artinya semua sumber keragaman kan ditangkap di sini, jalannya nggak sedikit kan, gitu kan? Nah itu, harapannya itu model yang baik. Dan kadang model yang baik itu tidak hanya satu. Kalau ini kan model untuk fisika tadi. Kalau saya kan juga kan ada model kimia dari itu
di bahan dan metode diminta menulis model linear, ya kan? Ya, tinggal terjemahkan ini saja menjadi model linear, ya. Tinggal terjemahkan saja. Ya, notasinya, ya, pakai notasi Latin alfabet saja, tidak usah pakai notasi Roman, ya kan? Ya, tulis, nggak usah pakai indeks dulu, Y sama dengan ditulis. Ada pengaruh ramaan umur M ditambah tahun ditambah lokasi tambah lokasi tahun, nah gitu, ya kan? Ya. Tambah rep ulangannya, rep tambah G, ya, interaksi G kali L, betul, interaksi GL interaksi G. tambah interaksi GT, ya kan? Tambah interaksi GLT tambah GL. Seperti ini bisa ditulis. Ya, tinggal ditambah indeksnya dan mungkin ada bagusnya setelah modelnya dibuat minta teman dari statistik untuk memeriksa indeks-indeksnya itu kan apakah bisa betul. Tapi secara keseluruhan ya begini. Tapi kan kita harus memberitahu ini TI, ya kan? IJ, berarti ini IJ, ya kan? Ini K, tapi tersarang dalam IJ, ya kan? Ini GK, ya kan? Ini K, L-nya itu J, ini K, ini I, ya, ini K, ini J, ini I, ini IJ, K, IJ K, ya ini, ya IJ K. Ya, saya kira begitu. Ya, tapi notasinya ini apakah disebut duluan atau jadi disebut duluan? Ya, bagus untuk minta, ya kan, orang yang paham statistik atau matematik untuk memeriksa model. Tapi secara keseluruhan, ya secara keseluruhan ya beginilah modelnya. Ya. Secara umum ya. Baik, ya nanti dilanjutkan sendiri ya pembacanya ya. Nah ini ada tugas-tugas dan lain-lainnya. Nah sekarang kita lihat contoh data untuk latihan. Kita punya data cabai 8 lingkungan dari program Parsyukur. Ya ini data yang sangat bagus juga saya bilang. Ya, di Excel, ya ada Excel kan di situ, ya, judulnya data cabai 8 lingkungan. Seperti pertemuan sebelumnya, kalau kita ingin mengetahui isi kolom, kita secara cepat kita klik data filter, ya. Genotipe isinya apa saja? D1 sampai D8, ada 8 genotipe. Lokasi 1 sampai 4. Tahun ada 2, 2008 dan 2009. Lingkungan ini kombinasi antara lokasi dan tahun. Ya. Jadi ada berapa nih? 4 lokasi dan 2 tahun menjadi 8 lingkungan. Ya terserah ini mau. Saya tidak tahu percobaan yang sebenarnya ini lokasinya sama tidak di kedua tahun itu. Mungkin berbeda, mungkin sama. Kalau gini gimana Pak? Kita tidak tahu dia tersalah atau bukan. Ya kita asumsikan saja. Artinya kalau kita ingin melakukan analisis betul, kita harus tahu yang sebetulnya bagaimana. Nah, kalau kita ketemukan, kita cari ke sumber data ini kan,
tanya, kita telepon Pak Sukun, silakan ini percobaannya sama tidak Pak lokasinya. Untuk keperluan latihan yang bisa kita asumsikan dua alternatif, ya kan, apakah dia sama atau dia beda, ya. Ya. Kemudian ada ulangan, ada 3 ulangan di setiap lingkungan. Ada beberapa karakter yang diamati, tapi kita bisa lihat sini produksi. Produksi ini mungkin teman-teman yang familiar dengan penelitian cabai, mungkin Pak Udang, Pak Lasi dan teman-teman ini mungkin gram pertanaman ya, kelihatannya ya. Ya. Produksi ini produksi pertanaman. Rata-rata berarti, pilih rata-rata produksi pertanaman. Menarik ya, ini datanya. Untuk kesempatan ini kita fokus pada karakter produksi saja, ya. Walaupun ada karakter lain. Nah, kita coba connect ke SAS on demand. Kita pakai SAS dulu lah ya. Listing R-nya ada yang tahun lalu, tapi listing itu tidak komplit. Ya, artinya, nah jadi begini, ada tinjauan lagi tapi mungkin tidak kita bahas secara rinci sekarang. Apakah suatu faktor itu dianggap faktor tetap atau faktor acak? Ya. Jadi dalam tugas ini kita asumsikan semua faktor itu faktor acak. Ya, faktor acak itu suatu faktor yang dimana apa? Jadi kalau kita mengasumsikan faktor acak, maka taraf-taraf dari faktor itu yang kita uji sekarang itu merupakan representasi dari populasi taraf. Nah, gitu. Jadi misalnya kita punya 100 genotipe, ya, kita uji 10. Nah, yang 10 ini merupakan representasi dari 100. Ya, kelebihan kita menggunakan faktor acak adalah kesimpulannya. Jadi kita punya 100 genotipe, kita ambil secara acak 10. Kemudian kita uji, ya. Nah, dari hasil pengujian kita bisa menduga ragam, ya. Nah, ragam dari yang 10 itu bisa, harapannya bisa merepresentasikan ragam dari yang 100. Nah, gitu. Jadi kalau kita tertarik pada ragam, kita bisa menggunakan pendekatan faktor acak tadi, ya. Nah, kemudian kalau kita tertarik pada rata-rata, kita bisa menggunakan pendekatan faktor total. Ya. Saya kira mungkin di mata kuliah statistika sudah dibahas ya tentang faktor total dan faktor acak. Nah, untuk mudahnya, ya, walaupun tidak real apa adanya, ya, kalau ini kan uji multilokasi ini 10 itu kan sudah 10 best. Kalau kita punya 100, 10 ini 10 terbaik. Jadi 10 ini dipilih, ya kan? Nah, 10 ini dipilih, ya kan? Bukan mengambil 10 acak dari 100. Namun, ya, karena kita rencananya minggu depan itu topiknya tentang pendugaan ragam dan heritabilitas, ya. Menduga ragam itu umumnya kan kita menganggap faktor yang kita uji ini mengasumsikan sebagai faktor acak, ya. Nah, oleh karena itu untuk latihan kali ini, yang minggu ini, ya kita anggap juga semua faktor itu faktor acak, ya. Gitu. Untuk keperluan latihan, ya. Walaupun yang sebenarnya kita tidak tertarik pada ragam di sini, kita tertarik pada nilai tengah, ya kan, mana yang best.
dalam kasus uji mutu lokasi ini kita tidak terlalu tertarik dengan komponen ragam dan heritabilitas sebenarnya. Ya. Tapi kita tertarik pada tadi, ya kan, nilai tengah. Ya kan? Jadi sebenarnya genotipe itu lebih tepat sebagai faktor tetap. Lingkungan bisa kita anggap sebagai faktor acak. Jadi lingkungan yang kita uji ini, 4 lingkungan ini kita anggap merupakan representasi dari sentra produksi padi di Indonesia. Ya. Saya tanya dulu ke Mike Kessler, ya kan, setelah kuliah, ya kan, apakah tepat lingkungan ini kita anggap sebagai faktor acak, ya kan? Padahal lingkungan ini kan sebenarnya dipilih, ya kan, kita kenal dengan petaninya, bukan kita, ya kan, menjatuhkan pensil ketemu di Papua, kemudian kita menguji di situ, kan tidak begitu ya? Ya kan, tidak begitu kan? Nah gitu. Jadi lingkungan ini kita pilih. Tapi kenapa dalam pengujian ini lingkungan ini pada umumnya faktor acak? Terus beliau menjawab, ya kan, walaupun lingkungan ini ya ditentukan lah ya, nah tapi kita berharap varietas kita itu tidak hanya di 4 lokasi itu saja nantinya kan, tapi ada lokasi yang lain, gitu kan ya. Nah jadi ya kita harapkan yang 4 ini ya bisa mewakili, walaupun tidak dipilih secara random, tapi kita harapkan bisa merupakan representasi dari sentra produksi padi yang sesuai dengan agroklimat yang sesuai dengan varietas, calon varietas itu. Gitu. Ya. Bagus juga pendapatnya saya kira. Ya, jadi lingkungan bisa dianggap sebagai faktor tetap. Ya, jadi kita di sini ya dalam analisis ini ya mungkin lebih tepat menggunakan mix model atau model campuran, ya, di mana geno faktor tetap, genotipe faktor tetap, lingkungan faktor acak. Ya, ini yang ideal untuk percobaan multilokasi kita. Ya, genotipenya faktor tetap ya kita 10 ini ya itu yang itu tidak mau mewakili siapa-siapa, ya kan, 10 ini yang kita uji. Genotipe faktor. Namun ya, ada ya rencananya minggu depan kita ingin menduga heritabilitas, ya supaya ceritanya mengalir, ya. Nah kita anggap kita gunakan di sini random model, random effects model. Model acak, ya, di mana genotipe faktor acak dan lingkungan faktor acak. Nah, kalau kita menggunakan mix model, kalau genotipe faktor tetap dan lingkungan faktor acak, interaksinya tetap atau acak, ya kan? Nah, saya diberitahu interaksi faktor tetap dan faktor acak itu menjadi faktor acak. Ya. Nah, jadi saya ajak teman-teman untuk minggu ini, ya kan, kita gunakan untuk tugas ini, ya, kita gunakan yang random model. Karena kita di sini juga tidak sampai pada uji lanjut, kita sampai pada ANOVA saja untuk keperluan latihan, ya kan? Nah, kita bisa gunakan genotipe faktor acak, lingkungan faktor acak. Walaupun saya kira lebih tepat untuk genotipe ini dalam kondisi realnya, ya. Ya, kenapa genotipe sebagai faktor acak? Karena nanti kita ingin menduga berapa besarnya ragam genotipe, ya kan? Berapa besarannya heritabilitas aktif luas. Nah, ini biasanya kita anggap genotipe sebagai faktor untuk menduga
caranya minggu depan. Ya, poligon motor acak. Ya, memang di sini di mix model. Karena ini mix model kan model campuran. Jadi ada genotipe faktor tetap, lingkungan faktor acak. Interaksi antara genotipe dan lingkungan menjadi acak. Ya. Nah, interaksi suatu faktor tetap dan faktor acak menjadi faktor acak. Nah, tapi kita sekarang menggunakan yang ini, ya, yang random effect model, genotipe, lingkungan, ya kan, pokoknya semuanya ulangan dan segala macamnya itu faktor acak. Bagus. Nah, sekarang kita gunakan data KB. Nah, sudah ada listing SAS-nya. Jadi kita masuk ke internet, kita buka SAS ODA, SAS on demand. Tadi katanya di sini. Datanya di sini. Saya pikir baik sekali ini SAS ini memberikan SAS ODA ini. Ini tuh kalau kita menginstall nih, ya kan, SAS yang versi 9. Jadi SAS ODA ini mungkin ekuivalen dengan SAS 9.4 kalau kita install yang versi ininya, ya, versi yang apa istilahnya, versi yang perlu diinstal, ya. Nah itu. Jadi beda dengan SAS 90. Ya, saya suka memakai, ya kan, SAS 9.0 yang dirilis sekitar 20 tahun yang lalu mungkin, ya. Nah itu ada perbedaan. Nah jadi ini sangat bagus SAS ODA ini menurut saya. Artinya bagus dan legal. Bisa nggak diganti? Dan baru tahun ini diperkenalkan di MKPT, ya. Jadi ya kita nanti teman-teman bisa dengan tenang menulis paper dianalisis dengan SAS, tulis saja SAS on demand for academic, gitu, di bahan dan metode. Nah, jadi dengan demikian saya kira pembaca tidak mempertanyakan apakah itu versi SAS yang legal tidak, ya kan? Nah, caranya, akhirannya SAS ya programnya ini ya. Nah, akhirannya SAS dibuka saja pakai notepad, buka pakai notepad, ya. Atau di copy nih, di copy, ya. Atau dibuka pakai notepad. Caranya file, open. Buka notepad, file open. Tadi saya taruh di desktop MKPT praktikum 3. Pilih bukan teks dokumen, tapi all file. Sehingga kelihatan kan yang SAS-nya. Nah ini dibuka di notepad. Nah, ini kelihatan kan? Ya, karena itu teks file biasa. Baik, datanya ini datanya di copy paste di sini, ya. Tapi kita tahu teman-teman sudah mencoba minggu lalu, data itu sebenarnya bisa diimpor langsung dari Excel.
Ya. Bisa. Setelah terbuka di notepad, tinggal Ctrl A, copy, kemudian dibuka di SAS Oda. Di SAS ini kita pilih new dulu, ini ada tombol new di sini, ya kan? File new SAS program, tekan F4. Nah ini kan, new SAS program, ketemu kosong kan? Tinggal di paste saja, Ctrl V. Nah, sudah, kita ke situ ya. Ada yang masih ada masalah, jadi kalau masih belum bisa, silakan diskusi dengan teman sebelah.